Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu kembali matematika optimisasi. Setelah sebelumnya kita membahas apa itu matematika optimasi, kondisi optimal seperti apa yang harus kita raih, syarat perlu, syarat wajib, syarat cukup. Nah, itu ya bahasa-bahasa yang teman-teman ingat sebelumnya. Nah, berikutnya sekarang kita melangkah lebih detail lagi. Kira-kira bagaimana cara kita mengeksplor fungsi tersebut yang membentuk sebuah grafik, dan nanti kita ketahui kira-kira di titik mana dia akan stasioner. Mungkin saya ingatkan kembali, titik stasioner apa aja? Titik maksimum, minimum, dan titik belok ya. Nah, oke, betul, titik belok, atau bahasa lainnya apa? Inflection point. Betul. Itu sekarang sebelum kita spesifik lagi, saya akan ingatkan ke teman-teman bahwa CPL kita atau capaian lulusan kita adalah nih, mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan prinsip teknologi di bidang teknik industri. Harapannya setelah kita bahas, teman-teman bisa implement 3 hal itu. Dan lebih spesifik lagi, teman-teman mampu menjelaskan konsep. Makanya saya jelaskan lagi tadi. Ya, saya jelaskan. Ingat konsep kita di optimasi. Apa itu optimasi? Kondisi apa yang harus kita capai di optimasi? Optimasi itu adalah kondisi yang terbaik. Untuk melihat kondisi terbaik ada syarat-syaratnya. Syarat perlu dan syarat cukup. Itu harus dipegang terus. Oke, itu konsepnya. Dan melakukan perhitungan menggunakan teknik optimasi. Nah, hari ini salah satu teknik optimasi akan kita bahas, teman-teman. Oke, apa itu? Nah, kita akan bahas secara general dulu. Fungsi konveks. Mungkin teman-teman masih ingat konveks itu apa? Ada konveks, ada konkav. Konveks itu cembung, konkav atau konkave itu adalah cekung ya. Di sini dikatakan konveks itu adalah garis yang menghubungkan dua titik sembarang yang terletak dalam kurva. Salah satu propertinya ya, garis yang menghubungkan dua titik sembarang, ada dua titik sembarang di kurva, selalu berada pada atau di atas kurva di antara dua titik tersebut. Kalau kita bayangkan, mana? Nah ini, misalkan, sini aja. Ada garis yang menghubungkan dua titik pada kurva. Ini sama ini. Ini ada dua titik ya. Dua titik. Terus ini dua titik. Yang manakah yang fungsi konveks? Kalau di sini dia katakan apa nih? Selalu berada pada atau di atas kurva. Yang di atas kurva mana? Kanan ya. Inilah fungsi konveks. Sederhananya gitu, cara ngingetnya. Oke, konveks. Maka sisanya ini akan konkave atau cekung. Oke. Lalu di sini dikatakan slope atau turunan pertama dari si fungsi ini. Nah, ini kan terbentuk dari fungsi ya. Ini terbentuk dari fungsi. Dia katakan increasing atau tidak decreasing ketika X increase. Oke. Ini sumbu sumbu Y, sorry. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Dia bilang turunan pertama dari fungsi ini itu increasing atau tidak decreasing ketika X increase. Nah, semakin ke sini X-nya akan semakin besar. X-nya akan semakin besar. Maka kalau menurut pernyataannya dia, nggak mungkin nih slope-nya atau kemiringannya berkurang. Kalau di sebelah sini, M-nya positif atau negatif? Ya, betul, negatif.
ya. Walaupun agak ragu, ya saya negatif, nggak ada masalah. Artinya Anda udah jago. Berarti sisanya yang di sini positif, betul. Positif itu artinya apa? Atau negatif artinya apa? Gini aja gampang ya. Positif, berarti kalau X naik, Y-nya naik. Ini kalau dilihat tuh, kan cara ngecek kemiringan gini ya. Nah, pas misalnya nih kita ambil satu titik seperti ini. Nah, ini artinya kan kondisi kemiringan yang seperti ini, X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Kebalikannya dengan ini, di saat X-nya membesar, Y-nya malah turun, mengecil. Nah, semakin ke kanan, dia X-nya, maka Y-nya semakin mengecil. Itu negatif. Maka ciri khasnya adalah seperti itu. Jadi, fungsi konveks, kalau kita lihat, di sini dia minus, semakin geser ke kanan, kan kita X-nya ke kanan ya, geser. Ini minusnya semakin kecil, artinya angkanya semakin besar ya. Mendekati 0 sampai positif kecil, positif besar. Itu ya, jadi di situ dikatakan kondisinya properti keduanya gitu. Terus yang berikutnya, turunan kedua dari fx. Nah, ini setelah turunan pertama, kita turunkan lagi seperti tadi ya. Kita turunkan, maka selalu non negatif untuk semua x dalam interval karena posisinya ada di atas. Oke, itu seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Linear approximation dari fx pada semua titik dalam interval tersebut selalu underestimate nilai fungsi aslinya. Seperti apa sih? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Dia selalu underestimate untuk semua hampiran atau linear approximation. Dan yang terakhir, untuk suatu fungsi konveks, suatu lokal minimum akan menjadi global minimum. Apakah ada titik lembah lain selain ini? Tidak ada. Makanya di sini dikatakan global minimum. Tebakan Anda udah benar. Kasus minimasi. Kalau ini kasus ya maksimasi. Oke. Nah, ini contoh dari yang tadi sudah kita bahas di sini. Dia akan memotong dua titik dan garis ini akan selalu berada di atasnya grafis. Nah, ini yang saya bilang linear approximation tadi ya. Nah, lihat, semua angka linear approximation, semua titik yang disinggung oleh sebuah garis lurus, itu namanya linear approximation. Angka-angkanya, kan yang kita cari yang di semua yang ada di dalam sini ya. Semua yang ada di dalam sini. Maka semua angka yang ada di kodomain ini, maka akan menjadi di atasnya dari linear approximation. Betul ya? Kalau kita ambil garis ini, maka semua nilai fungsinya pasti ada di atas grafis. Maka dia underestimate. Yang ini, dia pasti posisinya nilai dari angka yang di grafik linear approximation ini pasti ada di bawahnya angka ini. Fungsi dari fx tadi yang kita turunkan. Oke, saya harus ingatkan kembali ke teman-teman bahwa ada pernyataan yang mengatakan tadi, ini ya, turunan kedua dari fx selalu non negatif untuk semua x dalam interval. Ini syarat apa ini? Syarat cukup. Kita diingatkan kembali ya di sini. Kalau dia lebih kecil, turunan keduanya lebih kecil daripada sama dengan 0, maka dia ada concave atau dia kasusnya adalah maksimasi. Tapi kalau dia lebih besar sama dengan 0, maka turunan kedua lebih besar daripada 0, maka dia akan merupakan sebuah grafis konveks, yaitu kasus minimasi. Oke, kita akan cek nih. Di sini kita akan selesaikan secara analytical ya. Seperti yang kita sudah bahas di sebelumnya, kita ada sebuah fungsi, kita suruh minimasi sebuah fungsi f dengan batasan tertentu. Maka yang Anda lakukan adalah yang pertama, syarat perlu. Syarat perlu Anda harus turunkan turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0. Setelah itu, Anda cari nilai x-nya. Anda cari nilai x-nya, karena sudah sama dengan 0, Anda cari nilai x-nya, di mana nilai x yang akan Anda dapatkan di proses yang pertama, turunan pertama adalah stationary point.
Dia minimum atau mungkin inflection point. Setelah itu, baru Anda masukkan beberapa angka yang Anda dapatkan di step sebelumnya itu, yang di stationary point itu Anda masukkan, Anda cari yang mana yang paling kecil. Itu yang kita lakukan kalau di analytical approach. Seperti ini, ada fungsi min x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 9x plus 10, kasus maksimasi misalnya di situ ya. Kita diminta untuk cari titik optimalnya di interval min 2 sampai 4. Yang teman-teman lakukan sama, maka turunan pertamanya di situ menjadi min 3x kuadrat plus 6x plus 9. Betul. Kalau kita cari faktornya, kita dapatkan x-nya adalah 3 dan min 1. Kita cek, masukin 3 sama min 1 ke fungsi yang atas. Ya, ini hanya untuk reminder saja dari pertemuan yang sebelumnya. Maka kita dapatkan nilai f itu untuk yang x-nya 3 itu adalah 37. Dan nilai x min 1 kita mendapatkan nilai fungsinya adalah 5. Maka karena di sini kasusnya maksimasi, maka kita memilih x sama dengan 3 yang akan menghasilkan nilai fungsi 37. Nah, di sini terkadang ya bisa kita katakan, pernah enggak Anda ketemu fungsi yang nggak bisa Anda turunkan? Fungsinya ribet banget, Pak. Saya nggak pernah lihat fungsi kayak begini. Mau nurunin aja ogah, males gitu. Kalaupun ogah, ini terlalu panjang. Boleh nggak saya lakukan dengan cara lain? Contoh, Anda sedang berkendara. Semuanya pasti bisa naik motor ya. Pernah nggak dapat kondisi kunci sepeda motor Anda, begitu Anda masukkan, Anda putar, on ya, ignition on, motor bisa nyala. Setelah itu harusnya kunci itu nggak bisa dicabut, ya nggak? Pasti nyantol tuh. Pernah nggak Anda ketemu pinjam motor teman atau motor Anda sendiri dalam kondisi seperti itu, kuncinya bisa dicabut? Pernah nggak? Atau mungkin motornya pernah dibobol sama orang. Coba Anda bayangkan sekarang, kondisinya seperti itu. Anda jalan dari kampus, naik motor ya, dari kampus. Kos Anda di mana kira-kira? Rumah, misalnya di ini deh. Misalnya di Gondang Legi. Oh, Suhat ya. Oke deh. Suhat aja, nggak usah jauh-jauh Gondang Legi. Jauh ke Suhat. Oke, Suhat rame ya. Suhat rame. Sampai kosan, kuncinya nggak ada. Gimana caranya Anda matikan sepeda motor? Bisa aja sih, motor saya matic Pak, tinggal jagangnya diturunin, mati ya. Tapi mau nyalain gimana? Bisa nggak? Ya bisa sih, naikin jagangnya terus start lagi, ya nggak? Tapi motor nggak bisa off, ya akinya habis, betul. Yang Anda lakukan, saya harus nyari nih. Kalian harus nyari setapak demi setapak, sentimeter demi sentimeter jalan yang Anda lalui. Bisa nggak seperti itu? Bisa banget, tapi akan sangat makan waktu, costly. Kok dikatakan di sini costly, makan waktu dan biaya. Maka apa yang berikutnya harus bisa Anda lakukan? Anda analisis kira-kira di mana posisi saya melewati jalan yang memungkinkan motor ini menjatuhkan kuncinya. Kondisi apa itu? Kunci itu bisa copot dari tempatnya. Ada polisi tidur. Literally polisi lagi tidur gitu ya. Polisi tidur, jemping lah, Anda mungkin kesusu pulang ya. Jemping. Wah, betul banget. Maka tempat yang Anda harus cek adalah si polisi tidur tadi ada berapa. Berarti itu yang Anda cari. Lebih cepat nggak? Kondisi lebih cepat. Kurang lebih analogi itu yang bisa kita gunakan untuk posisi ini. Jadi di saat fungsi yang Anda hadapi itu sulit untuk Anda pecahkan dengan turunan, maka Anda bisa menggunakan cara ini. Ya, di sini dikatakan untuk sembarang titik mungkin tidak eksis turunannya. Seperti yang tadi. Turunan bisa jago, tapi loh kok turunannya nggak ada Pak ya? Yang kedua, kok sulit dicari? Ya, maka Anda bisa menggunakan
interval halving. Apa interval halving? Interval halving. Interval halving. Jadi interval, kemungkinan solusinya, interval Anda bagi 2. Setelah Anda bagi 2, Anda cek di dalamnya. Yang nyolong yang mana nih? Yang nyolong yang mana? Tempatnya yang mana nih? Sebentar. Ada 2 area yang ada polisi tidurnya. Oke, Anda bagi 2 area itu. Anda cek satu-satu. Ini yang beracun makanannya nih, ada di loyang yang ini. Anda bagi 2, Anda tes. Begitu yang satunya ternyata nggak beracun, kemungkinan di separuh sisanya. Itu Anda bagi 2 lagi separuh sisanya. Jadi tinggal berapa? Tinggal 1/4. Anda cek. Anda nggak harus ngecek semua titik di situ, nggak. Tapi yang kemungkinan menjadi solusinya, itu Anda bagi 2. Makanya namanya interval halving. Di sini nanti akan Anda lihat ada yang namanya XM, ya. XM itu titik tengah dari interval. Nanti intervalnya itu adalah A dan B, di mana A itu interval yang paling kiri, yang B itu adalah interval yang paling kanan. Batas kanannya, batas atasnya. Yang A itu adalah batas bawah. Dan XM itu akan menjadi titik tengah dari interval. Antara titik tengah ke kiri, di tengah-tengahnya ada X1. Jadi ini adalah interval 1 ya, tengahnya interval 1 yaitu antara A sampai XM. Sedangkan tengah dari interval 2 yaitu dari XM sampai B itu namanya kita kasih nama X2. Inilah 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik ini yang nanti akan selalu kita cek nilai dari fungsinya, mana yang paling besar, mana yang paling kecil, tergantung Anda nyarinya minimasi atau maksimasi. Itu ya. Itu kenapa di awal Anda diajari apa? Diferensial dan integral. Ternyata basicnya ini di sini sekarang. Ya. Ini adalah beberapa algoritma. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus tahu panjang dari intervalnya, yaitu Anda harus mengurangi batas atasnya dengan batas bawah. Maka Anda tahu panjang interval dari batas masalahnya itu seberapa. Nah, untuk dapat tengahnya, maka L tadi Anda bagi 2. Terserah cara Anda gimana. Di interval itu Anda bagi 2. Di sini contohnya adalah bisa A plus B dibagi 2. Bisa nggak? Bisa. Atau yang di atas B min A dibagi 2. Maka tengah-tengahnya ada di A plus B min A dibagi 2. Terserah Anda mau pakai cara seperti apa. Anda harus cari titik tengahnya. Ya, itu udah Anda dapat titik tengahnya. Nah, sekarang X1 dan X2-nya, di mana X1 itu adalah titik tengah dari interval antara A sampai XM. Ya, sama seperti interval panjang, L-nya itu Anda bagi 4. Anda tambahkan ke A1. Ke A, sorry, kok ke A1, ke A ya. Dan X2 itu Anda dapatkan dari 1/4 dari L, Anda kurangi dari B. Atau 1/4 L Anda tambahkan setelah XM. Simple sebenarnya. Ingat, kita membahas fungsi konveks ya. Ingat di awal, kita membahas fungsi konveks. Nah, setelah itu, setelah Anda menentukan titik-titik tadi, Anda masukkan X1, X2, dan XM ke fungsi objektifnya. Anda masukkan. Ingat, kita mencari titik minimum. Sekarang kondisi yang bisa ditemui adalah apabila fungsi itu Anda masukkan X1 dia lebih kecil sama dengan fungsi itu Anda masukkan XM, maka apa yang terjadi? Misalkan sini. Ada interval nih. Interval. Sini A, sini B, ini titik tengahnya XM. Di sini X1, tengahnya antara A sampai XM. Ini
X2 titik tengah dari XM sampai B. Oke. Sekarang dia bilang, fungsi objektif kalau kita input X1 itu lebih kecil daripada XM. Kira-kira posisinya di mana itu? Di sini ya. X1 lebih kecil daripada XM. XM itu kudunya kan di sini ya. Tapi yang di situ kondisinya X1 lebih kecil daripada XM. Coba di mana? Kalau saya hilangkan ini, di mana kondisi yang awal ini? Ada kemungkinan XM itu di mana? Kelihatannya di sini ya. X1 tuh kemungkinan di sini, ya nggak? Di sini X1, sini XM. Atau di sini? Yang mana? X1 lebih kecil daripada XM. X1 lebih kecil daripada, oh bukannya lebih besar ini? Iya kan? Ini kan fungsi Y-nya ya? Nah ini Y. Mana? Yuk. Tapi kalau di kanan juga. Kalau di kanan juga gimana? Kan soalnya naik lagi. Naik lagi. Coba Anda lihat. Di sini dikatakan kalau fungsi tersebut kita input X1 itu lebih kecil daripada XM, maka Anda harus eliminasi XM sampai B. Kan kita cari yang paling kecil ya. Kita cari yang paling kecil, maka kemungkinan dari XM sampai B itu dia akan fungsinya jadi membesar. Maka yang dihilangkan yang mana di sini? Katanya sih XM sampai B. Tapi apakah betul itu? Gimana dong? Nggak usah bingung. Anda sudah benar sebenarnya tebakan di sini. Kondisi ini yang benar. Ini ya, saya zoom in nih. Saya zoom in lagi. Maka awalnya titik ini berarti di sini A, di sini X1, sorry. Sini XM ya di sini ya. Di sini X1. Berarti X2 kan di sini ya. Harusnya sebelah kanan sini. Kenapa kalian harus nyari ke kanan lagi? Yang kalian cari kan titik ini sebenarnya. X2B itu pasti di kanannya ini. Ya enggak? Kalau Anda lihat Y-nya itu ke kanan, semakin ke kanan semakin besar, maka hapus. Maka fokus Anda adalah di sini. Maka di sini Anda setting jadi A, di sini jadi X1 ini menjadi XM, harusnya XM di sini ya. Sini jadi XM, ini jadi B. Yang tengahnya X1 ini menjadi XM. Begitu katanya. Sampai sini paham? Setelah itu Anda cari lagi tengahnya di sini. Anda cek lagi. Semakin kecil areanya, semakin kecil angkanya, fungsinya yang Anda masukkan, fungsi Y-nya menjadi semakin kecil, maka itu yang Anda harus ambil. Sisanya Anda hapus. Jadi interval halving. Separuh ini
kemana separuh yang lebih kecil itu, maka yang separuh itu yang kalian pertahankan, sisanya kalian buang. Terus iterasi seperti itu. Oke. Setelah ini akan kita coba latihan soal. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Mau tanya Pak, untuk interval halving ini Ya. lebih cocok di fungsi yang emang satu variabel atau bisa dua variabel, atau bisa divariasikan di fungsi yang emang non-linear? Karena biasanya kan kalau yang fungsi non-linear ada metode lainnya kayak Jacobi atau Newton-Raphson dan lain-lain. Ya. Kalau integral halving apa juga seperti itu atau khusus satu variabel? Ya, terima kasih Mas. Jadi gini teman-teman, kita itu melakukan pendekatan bisa menggunakan analytical atau misalnya metode eksak ya, atau menggunakan metode heuristik. Bedanya apa? Kalau yang eksak ini Anda akan mendapatkan nilai optimalnya, pasti. Tapi apa trade-off-nya? Trade-off-nya waktunya akan sangat lama, proses iterasinya. Sedangkan menggunakan heuristik, Anda diuntungkan apa? Waktu pencarian solusinya akan semakin cepat, betul sekali. Tapi belum tentu Anda mendapatkan titik yang optimal. Makanya heuristik ini dikembangkan lagi menjadi meta heuristik. Oke, itu gimana caranya? Waktu itu ternyata emas. Percuma hitungannya bagus, dapat hasil optimal, tapi kita dikasih deadline besok pagi. Ada kondisi pernah kita running, ini baru menggunakan meta heuristik ya. Meta heuristik itu bisa, karena dimensi persoalannya besar, dia bisa 1 hari lebih. Jadi kita klik, itu udah pakai software, klik. Sekarang besok pagi baru keluar hasilnya. Itu yang meta heuristik. Gimana kalau yang heuristik? Lebih lambat lagi, ya kan? Gimana yang eksak? Bisa seminggu, pernah ada yang seminggu pernah. Jadi diklik sekarang, seminggu kemudian baru keluar hasilnya. Jadi Anda nggak bisa pakai laptop kayak gini ya, Anda harus pakai superkomputer di mana ada pendingin di situ karena dia seminggu harus on. Nah, syaratnya tadi seperti yang saya katakan, kapan kita menggunakan seperti ini? Di saat dia tidak bisa Anda turunkan. Kalau fungsi itu nggak bisa Anda turunkan, ya sudah, Anda menggunakan pendekatan seperti ini. Bisa nggak multivariabel? Bisa. Kalau dia bisa diturunkan, Anda bisa pakai pendekatan lain, Newton-Raphson dan kawan-kawan. Bisa. Tapi kalau Anda sudah nggak bisa mengandalkan turunan, Anda bisa menggunakan ini. Terima kasih. Mungkin sudah menjawab atau belum? Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan latihan. Saya harus ingatkan bahwa untuk di pertemuan ini saya harus ingatkan kembali ya, di sini kita diminta sub CPL-nya adalah mampu menyelesaikan permasalahan optimasi pada fungsi single variabel. Maka apa yang kita sudah diskusikan tadi itu sesuai dengan target dari CPL, CPMK, dan sub CPMK. Baik, kita akan lanjut ke latihan.